surga dunia itu adalah kebahagiaan di saat mampu kita mengendalikan diri, dikala bahagia tahu bersyukur tidak sombong, dan dikala kita derita tahu bersabar tidak putus asa. Maka akhirnya nanti kita akan bisa mendapatkan surga di akhirat. Kekal selama-lamanya. Tadi masalah tadi ada yang nanya gimana kalau ibu itu tadi suaminya meninggal dunia dan dia nggak nikah-nikah lagi. Bagaimana? Ingat, Allah itu maha segalanya. Walaupun ada nanti yang menikah lagi dengan suami baru, kun payakun kata Allah. Ya, sosok bapak si A tadi akan menjadi dua tuh. Rasanya semuanya sama. Tapi yang satu hal adik-adik harus pahami, kita mau ke surga tuh bukan mau jumpai suami. Ya kan, bayangkan waktu bayi kita nggak ada suami dan istri kan. Tapi di surga itu kita mau jumpa Allah tuh. Kan perjanjian ketika bayi itu diciptakan sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Alastu birabbikum. Qalu bala wasyahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Maka berkatalah semua ruh waktu itu, benar ya Allah, Kau adalah Tuhan kami, kami menyaksikan. Maka masuklah ke dalam diri bayi, dalam rahim ibu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. 100 derajat kita kalikan 70, bayangkan berapa panasnya api neraka. Ada yang pernah tangannya menyelupkan air di 100 derajat? Oke. Saja jika matahari cuaca di Indonesia ini melebihi panas 40, kita saja udah mengeluh, betul bukan? Oke, kesimpulannya dari penjelasan siapa namanya? Ansor Hasibuan. Ansor, penjelasan Ansor tadi kemana arahnya itu? Arahnya ini menunjukkan bahwa api neraka ini adalah ancaman yang berat bagi manusia. Iya. Karena kan api yang begitu panas yang kita telah mengetahui hadis tersebut. Sampai ketika Rasulullah meninggal, jawab dia mengucapkan apa? Ummati. Oke. Karena apa? Hanya Rasulullah yang pernah melihat bagaimana jenis-jenis neraka. Betul atau tidak? Habis waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti perwakilan juga ada dari yang putri tentang surga. Nanti baru Ustaz masukkan lagi nanti pada penjelasan. Kita sekarang alihkan ke mereka teman-teman TikTok sekalian. Lanjut. Pertanyaan siapa tadi? Ini mahasiswa semester 1 Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Ada beberapa aspek yang mungkin bisa masuk tanpa sisa neraka, yaitu rahmat dan ampunan Allah, solihin atau orang-orang yang soleh, mendapat syafaat dari Rasulullah, orang yang diuji dengan kesabaran dan mendapat ridho dari Allah. Mungkin mereka bisa masuk tanpa kesadaran. Oke, udah itu ya. Baik, adik-adik sekalian, menarik yang akan kita bahas di Fakultas Usrudin ini adalah ini nih teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswanya nih. Ya. Baik, sekarang giliran Ustadz nih. Ya, yang harus dipahami untuk zaman kontemporer ini yang masih dalam kendali modernitas, masa-masa modern kayak dalam bukunya Abderrotami itu menjelaskan tentang Islam itu dikenal dari pertama adalah tauhidnya tuh, baru fikih, yang ketiga tasawuf, dan ini merujuk kepada hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis Rasulullah SAW maksud saya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, menjelaskan tentang iman, kemudian Islam dan ihsan. Maka Ustadz berupaya untuk membuat lebih enjoy dalam memahami kajian ini di zaman kontemporer ini adalah iman itu adalah keyakinan. Islam itu adalah peraturan hukum menuju keselamatan. Sedangkan ihsan itu adalah kekokohan cintanya hingga dia menghadirkan
sebuah perilaku yang di luar akal manusia, itulah kajian cinta tuh. Makanya diterjemahkan ihsan itu adalah akhlakul karimah. Yang sekarang lagi viral tuh di medsos itu. Ya terutama di TikTok nih. Ya, wah buat apa, untuk apa kita berilmu kalau kita nggak beradab? Atau ada yang lebih arogan lagi tuh. Tak penting ilmu tuh, yang penting adab. Pertanyaannya teman, kayak mana mau dapat adab kalau nggak melalui dari ilmu? Permasalahan adab inilah dia diambil dari sebuah lembaga yang mempunyai banyak murid dan banyak mahasiswa yang diharapkan semua mahasiswa mengarah kepada perilaku mulia, yang itu disebut dengan kehadiran mereka semua orang-orang yang beradab mulia. Tapi kalau bicara tentang akhlakul karimah itu kadang lebih condong kepada person dia pribadi. Jadi nggak ada dia neko-neko untuk melakukan sesuatu yang akan direncanakan, enggak. Akhlakul karimah itu sejatinya adalah hal yang hadir begitu aja tuh, tanpa dirancangkan. Nah, namun itu semua adalah buah dari ilmu yang dipelajari karena Allah yang Maha Rahman. Yuk, sekarang kita masuk pada pemahaman surga dan neraka tuh. Yang pertama, surga dan neraka di zaman kontemporer ini dipahami secara akliyah tuh. Secara dalil akli dalam kajian tauhid. Apa dia? Ya. Ini sekarang kan banyak orang yang dalam keadaan gelisah hidupnya. Dan juga gak sedikit orang yang dalam keadaan bahagia. Tapi barometer kebahagiaan itu yang dipahami selama ini adalah itu yang punya duit, yang punya harta, itu yang mempunyai jabatan, yang punya tahta. Dikira itu yang disebut kebahagiaan. Bukan. Hakikat dari kebahagiaan, ketenangan, dan dia bagikan surga di dunia adalah ketika dia legowo, dikala bahagia ia tahu bersyukur, tidak sombong, dikala derita ia tahu bersabar, tidak putus asa. Dan itulah mereka yang mendapatkan surga dunia. Tapi terhenti di situ? Tidak. Tidak terhenti di situ. Dia akan mendapatkan surga yang kekal nanti hasil dari kemampuannya di dalam mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulullah dan memahami perintah Allah dan Rasulullah itu dalam sebuah kebutuhan yang dia nikmati. Semua itu adalah karena satu-satunya ia kerjakan karena hanya Allah yang Maha Rahman. Itu kembali kepada kajian surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi hakikat penciptaan kita ini untuk menyembah Allah tuh. Maka kalau sudah sadar kita memahami kita menyembah Tuhan, bukan menyembah harta dan tahta, itu bagian dari makhluk Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menjadi gelisah alias bagaikan berada di neraka dunia. Jangan kira orang yang mempunyai mobil mewah, rumah megah, jabatan yang luar biasa besarnya, bahagia hidupnya. Belum tentu. Kita nggak tahu dia bertengkar sama bininya. Kita nggak tahu dia bertengkar sama kakinya. Kita nggak tahu bagaimana anaknya yang, itu kawan-kawan alay kita tuh, yang selalu yang bawa rombongan-rombongan itu ternyata ada salah seorang atau beberapa orang ternyata adalah orang tuanya kaya raya. Kok bisa dia merasa nikmat itu, dia merasa bebas itu. Tapi masalahnya adalah masalah ya mungkin belum kenal kajian tauhid, belum kenal kajian fikih, apalagi kajian tasawuf, belum kenal kajian keyakinan, belum kenal kajian keselamatan, belum kenal kajian akhlakul mulia. Kalau dia tahu bahwasanya dia hidup itu bukan untuk orang tuanya, tapi dia hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tetap akan maju dan bangkit untuk menjadi orang yang berhasil tuh. Masalah bapak dan mamanya sibuk dengan harta dan tahta, ia sibuk dengan menghambakan diri pada Allah hingga akhirnya ternyata dari bapak dan ibu yang kaya raya, pejabat yang luar biasa sombongnya nauzubillah, ternyata mempunyai anak yang soleh atau soleha. Kenapa? Dari mana? Dari kekuatan akal tuh. Makanya pertama untuk di zaman kontemporer ini, adik-adik sekalian, teman-teman medsos, adalah kita pahami bahwa kita harus cari tahu tuh, kita mau bahagia di dunia bagaimana. Jadi orang yang cerdas.
Jadi yang cerdas inilah yang menempatkan kaji kepada kita bahwa kita dapat bahagia di dunia itu adalah kita harus mampu untuk mengikuti prosesi. Waktu kita panjang dikasih umur oleh Allah. Ya, tapi sebenarnya satu yang ditunggu Allah dari kita. Setiakah kita menuhankan Dia? Yang kedua adalah kita diberikan tanggung jawab ini adalah sebagai bukti bahwa kita hanya menuhankan Allah, bukan menuhankan harta dan tahta. Bukan berarti kita nggak berharta dan bertahta. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya dan tidak menjadi penguasa. Kita harus menjadi orang kaya dan menjadi penguasa. Tapi kekayaan dan kekuasaan utama adalah kita ketika bisa berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya surga dunia itu adalah kebahagiaan di saat mampu kita mengendalikan diri, dikala bahagia tahu bersyukur tidak sombong, dan dikala kita derita tahu bersabar tidak putus asa. Maka akhirnya nanti kita akan bisa mendapatkan surga di akhirat. Kekal selama-lamanya. Tadi masalah tadi ada yang nanya gimana kalau istri ibu tuh tadi suaminya meninggal dunia dan dia nggak nikah-nikah lagi, bagaimana? Ingat, Allah itu maha segalanya. Walaupun ada nanti yang menikah lagi dengan suami baru, kun payakun kata Allah. Ya, sosok bapak si A tadi akan menjadi dua tuh. Rasanya semuanya sama. Tapi yang satu hal adik-adik harus pahami, kita mau ke surga tuh bukan mau jumpai suami. Teman-teman sekalian, ya kan bayangkan waktu bayi kita nggak ada suami dan istri kan. Tapi di surga itu kita mau jumpa Allah tuh. Kan perjanjian ketika bayi itu diciptakan sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Alastu birabbikum. Qalu bala wasyahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Maka berkatalah semua ruh waktu itu, benar ya Allah, Kau adalah Tuhan kami, kami menyaksikan. Maka masuklah ke dalam diri bayi, dalam rahim ibu. Paham? Itu kaidah dasar utama. Jangan bahas nanti kayak mana sumurnya, bagaimana sungainya. Memang itu untuk tingkat awam tuh. Tapi untuk tingkat yang khawas atau khawasul khawas, yang tingkat cerdas dan di atas kecerdasan, dia akan berpikir dia mau jumpa Allah. Maka Allah tuh kekasih tuh. Dan enaknya jumpa kekasih di mana? Tempat yang mewah, ring bed yang hebat. Itu kalau analogi Ustadz loh. Masa jumpa kekasih di kuburan kan nggak enak. Maka dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah, kenapa Allah kita mau berjumpa? Itu yang kita selama ini berbuat itu karena Allah. Masa kita berbuat selama ini karena Allah, kita mengidolakan seorang artis, tiba-tiba kita tidak mau jumpa dia, betapa kepinginnya kita jumpa artis idola kita. Begitulah kenapa kita lakukan semua, kita teladani dia karena kita mengidolakan dia. Sehingga kita kepingin kali berjumpa dengan artis. Ini analogi teman-teman medsos kalian. Begitulah kita menuhankan Allah tuh. Kita berbuat semua karena Allah, sehingga akhirnya kita mau berjumpa dengan Allah. Pertanyaan kedua, mau jumpanya di mana? Tadi kan mau jumpa sama siapa? Sama Allah, bukan sama bini kita, sama laki kita. Ya, itu semua fasilitas Allah tuh. Dengan kuasa Allah sebagai Tuhan, kun payakun. Walaupun ibu tadi menikah lagi sama suami kedua, suami ketiga, suami keempat, itu nanti ibu tuh bisa aja dibuat nanti jadi banyak. Jadi masing-masing atas kuasa Allah. Baik, itulah surga. Di tempat yang berjumpa dengan Allah itu di mana? Di surga. Maka dibayangkanlah tadi. Sedangkan bagaikan dari sungai mengalir, enak dan sebagainya, awak makan terus, tak ada BAB dan BAK-nya. Ya beda, masa ditanya Ustadz toilet di surga gimana? Aduh, itu udah kajian masalah di dunia, ngapain dibawa lagi ke akhirat? Itu ya dalil akli. Kenapa semua itu ada tantangan dan rintangan di dunia? Karena biar nanti tidak ada lagi tantangan dan rintangan di akhirat alias Dan bagi siapa yang melanggar tantangan dan rintangan itu tadi tidak mengikut jalan Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat neraka. Sampai sini paham? Ya, itu yang disebut pertanggungjawaban. Dua hal inilah yang harus dipegang. Ya, dunia dan akhirat, ruh dan jasad, semua itu kepada tujuan hanya menyembah Allah yang marah, rahmat. Dan neraka itu kebalikannya itu.
Maka tadi yang kaya, yang punya harta dan jabatan, tapi dia sombong, itu neraka bagi dia itu. Orang pada nggak suka sama dia. Nggak enak toh, di depan kita manis, di belakang ngejek. Maka Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat itu karena Allah. Bahkan sama yang tidak seakidah pun kita semua lakukan itu karena Allah. Kenapa? Yang tidak seakidah dengan kita, alias non-muslim, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkewajiban kita untuk melakukan keadilan kepada mereka. Karena melakukan kebaikan sama mereka, karena selagi mereka tidak mengganggu kita dan mengusir kita dari rumah kita. Surat apa itu? Ayat 8. Ya, tidak mengganggu kita dan tidak mengusir kita dari rumah kita, kita berkewajiban adil sama dia. Luar biasa indahnya Islam itu. Kemudian tapi bila dia melakukan ketidakadilan dan mengusir kita dari rumah kita, dan itu adalah hak kita untuk menjelaskan kepada mereka, serangilah mereka agar mereka sadar. Nah, disinilah kajiannya adik-adik sekalian, kajian surga dan neraka dalam kacamata usulud din yang dipaparkan dengan ayat-ayat yang ada. Maka oleh karena itu, ini saja yang bisa kita sampaikan. Adik-adik sekalian semoga bermanfaat ya. Masalah ayat-ayat dan dalil-dalil yang ada semua selama ini, itu dijadikan sebagai tameng untuk kita maju ke depan lebih berarti. Dalam zaman kontemporer di suasana modern ini, maka kita harus menggunakan daya akal akliyah yang cerdas, tapi tidak pernah melupakan nakal Quran dan hadis yang sangat memberikan kepada kita kebahagiaan. Pada Allah mohon ampun, kami minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.